Yes, halo. Kita lagi membahas tentang C++ pemrograman dasar, dan hal yang paling umum kita gunakan adalah standar library container atau STLC ya, container. Sesuai dengan namanya, container ada sebuah wadah ya, tapi di sini bukan kontainer seperti yang kita bayangkan di cloud. Container di sini adalah menyimpan wadah. Menyimpan wadah yang sifatnya type safe. Mungkin kalau di C# kita mengenalnya dengan konsep generics ya. Kalau di sini namanya container. Yuk kita coba bagaimana container ini kita gunakan di pemrograman C++. Mari kita mulai. Di sini kita melihat contoh implementasi dari STLC ya. Dan STLC sebenarnya tetap menggunakan namespace standar. Jadi ini bawaan standar. Mungkin dari C++ 11 sampai sekarang yang C++ 20 itu sudah mendukung STLC. Nah, kalau kita bicara konsep container sebenarnya cukup sederhana kalau teman-teman lihat. Di sini teman-teman bisa melihat ada sebuah kelas dengan nama pair ya. Jadi ini adalah sebuah kelas ya yang perannya sebagai container gitu ya. Dan kita bisa mengisi kelas tersebut dengan isiannya kontainer, bisa berupa string, integer, dan sebagainya. Contohnya di sini kita membuat sebuah kelas pair dengan masukan pertama berupa string dan masukan kedua sebagai integer. Dan teman bisa melihat di baris selanjutnya di bagian sini kita bisa memasukkan integer dan integer. Dan kemudian pada saat kita hendak membuat sebuah objeknya, kita cukup memanggil p1 make pair sama dengan apa ya. Semudah itu membayangkan STLC atau container. Artinya kita membuat sebuah kelas yang bisa kita konfigurasikan kemudian hari. Ya. Dan kelas tersebut dalam hal ini pair itu bisa kita tambahkan. Kita bisa tambahkan atau kurangi dengan operators ya. Kita bisa tukar dan banyak lagi aktivitas yang bisa kita lakukan. Dan bukan cuma pair. Rekan-rekan bisa melihat terdapat STL container yang lain yang umum kita gunakan. Misalnya kita bicara vektor. Ya. Teman-teman tahu apa itu vektor? Ya, teman-teman pasti pernah dengar vektor di fisika. Ya, sama saja ini merupakan tipe data vektor yang umum kita gunakan. Kalau teman-teman perhatikan, vektor tidak lebih dari sebuah tipe data array yang dinamis. Ya. Jadi ini kata kuncinya. Kalau array itu adalah static, ukurannya sudah pasti, maka kalau vektor ini dinamis. Ya mungkin kalau di C# namanya array list, ya. Tapi di sini kita sebut dengan vektor. Teman-teman bisa melihat di sini bagaimana kita menggunakan vektor. Kita bisa menambahkan sebuah nilai, kita bisa menyisipkan sebuah nilai ya di antara nilai yang sudah ada. Kemudian kita bisa melakukan iteration dengan for ya. Dan aktivitas-aktivitas yang umum yang terjadi di array. Hanya saja ini array yang bersifat dinamis. Kemudian kita berjumpa dengan yang namanya stack. Teman-teman pasti tahu dong apa itu stack. Ya, sesuai dengan namanya, variabel yang saya buat di sini, stack adalah tumpukan. Kita bisa melakukan push ya, kemudian kita bisa melakukan pengecekan sebuah nilai. Konsep stack atau tumpukan ini adalah kontainer yang tipe datanya juga bisa kita isi macam-macam, bisa integer, float, dan sebagainya. Selain push, kita juga bisa melakukan aktivitas yang lain yaitu pop ya. Jadi ada push, ada pop. Konsepnya teman-teman pasti tahu kalau stack adalah first in last out ya, seperti tumpukan yang masuk pertama akan kita ambil terakhiran ya. Selain konsep stack, kita juga umum menggunakan satu konsep yang kita sebut dengan queue. Queue bisa kita tambahkan dengan menambahkan include queue dan juga namespace standar ya. Kemudian kita bisa membuat sekumpulan kelas, baik itu queue yang sifatnya standar queue atau priority queue yang punya bobot. Jadi queue ada dua, ada queue biasa dan queue yang memiliki priority. Teman-teman bisa melihat di sini. Ya, kita bisa melakukan queue antrian sama konsepnya dengan push dan pop ya. Hanya bedanya kalau queue itu artinya first in first out. Yang masuk antrian pertama akan diproses pertama kali juga ya. Dan prosesnya sama. Kita bisa melakukan proses inisialisasi ya.
berupa tipe datanya ya, terus kemudian sekumpulan nilainya, dan kita juga bisa memberikan satu nilai penanda. Di situ teman-teman bisa lihat ada greater in ya, penanda bahwa nilai yang di atas itu akan menjadi prioritas, dan kemudian kita panggil. Standar library container yang terakhir yang akan diperkenalkan di sini adalah map. Ya. Apa itu map? Teman-teman bisa bayangkan map seperti hash table, memiliki key dan memiliki value. Ya, teman-teman bisa membayangkan itu seperti layaknya peta, punya koordinat x dan punya koordinat y. Dan di sini kita bisa menambahkannya dengan menggunakan include map. Ya. Tentu saja kalau teman-teman hendak melakukan iteration ya, untuk membaca nilainya secara berurut menggunakan for, teman-teman bisa menggunakan iterator. Tapi kalau kita dilihat di sini prosesnya cukup sederhana. Kita membuat sebuah variabel map dengan tipe data yang kita inginkan, dalam hal ini integer, integer. Ya, kita bisa tentu saja menggunakan yang lain ya, string dan integer. Kemudian teman-teman bisa melihat di sini ya, kita melakukan proses iteration ya. Kita menggunakan statement for ya. Selama iteration itu masih ada, selama quiz group masih memiliki elemen, maka lakukan proses iteration. Teman-teman bisa melihat kodenya ada di bagian sini ya, seperti itu. Kemudian kita juga bisa melakukan penugasan elemen ya, dari nilainya dari quiz group 1 ke quiz group 2, dan kita juga bisa menampilkannya. Jadi kita bisa memindahkan, mirip seperti swipe ya. Jadi apa yang bisa kita sampulkan kali ini? Kita memiliki sebuah tipe data yang namanya standar template library container, yang isinya wadah untuk kita taruh dengan tipe data apapun. Ada banyak tipe data, ada mulai tipe data yang sifatnya dynamic array seperti vektor, ada yang memiliki pair ya, pasangan, dan ada juga yang mirip map, dan juga masih ada yang lain. Ya, demikian untuk sesi kali ini. Sampai jumpa di sesi selanjutnya dan tetap semangat. Terima kasih.